Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, karena kita pembelajarannya via daring, jadi saya harap untuk pembelajaran kali ini Bapak akan mencontohkan sebuah percobaan. Nah, nanti kan kemarin kita sudah belajar tentang apa itu macam-macam kertas. Nah, sekarang kita ulas kembali. Nah, kertas itu ada berapa macam sih? Ada yang bisa didaur ulang apa enggak gitu. Nah, untuk itu kita simak ke pembelajarannya. Nah, sambil mengulas pelajaran kemarin, ini Bapak membawa beberapa contohnya. Yang pertama, ini ada kertas berkas stiker. Ini juga, terus ini juga ada kertas minyak yang bisa buat bungkus makan, ada kertas koran, dan ada kardus. Nah, dari kesemua bahan ini apakah bisa didaur ulang? Jawabannya tentunya bisa, selagi tergantung pembuatan daur ulang tadi. Kalau misal apa itu digunakan untuk membuat karton, nah yang seperti ini yang ada unsur plastiknya tuh, ini nggak bisa, karena apa? Dia tidak hancur saat dilebur, kecuali harus dipisahkan dulu antara kertas dengan bahan plastiknya. Oke. Nah, untuk yang kita gunakan sebagai bahan membuat karton yaitu ada koran dan bisa juga dari kardus. Nah, untuk sisanya yang kertas ini, kertas minyak, kertas bekas stiker, ini nggak bisa dipakai. Oke, itu simak pembelajaran ini ya. Saya harap nanti adik-adik dilihat bagaimana proses pembuatannya, bagaimana cara meleburnya gitu. Oke, yang kita digunakan yaitu yang pertama ada koran, kemudian bisa juga dari kardus. Oke, langkah pertama itu kita sobek dulu, potong dulu kecil-kecil korannya. Nah, seperti ini. Nah, kita potong kecil-kecil supaya apa? Dalam peleburannya lebih mudah. Oke, potong terus. Setelah kita potong, baru dimasukkan ke dalam air. Nah, ini dihancurkan. Tapi proses peleburan ini membutuhkan waktu 1-2 hari. Jadi kertasnya ini dicampur dengan air dulu selama 2 hari. Nah, setelah dicampur dengan air, didiamkan 2 hari, baru bisa kita hancurkan lagi. Misal kita pakai blender juga bisa. Kalau manual pakai tangan itu kebanyakan itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi adik-adik itu disarankan kalau bisa pakai blender aja agar hasilnya lebih halus. Nah, berhubung saya ini kemarin sudah menyiapkan bahannya. Nah, ini dia bahan yang sudah jadi. Loh, kan halus kan seperti bubur. Nah, ini yang kita gunakan untuk membuat kertas karton. Oke. Yaitu kita siapkan ini nampan, kemudian kita kasih saringan. Nah, bisa saringan atau kasa yang halus. Nah, setelah itu kita tinggal bahan yang kita larutkan di sini.
sini nggak akan lama kok. Nah, tinggal kreativitas kalian dalam membentuknya. Setelah itu tinggal kita angkat pelan-pelan. Nah, kan nah, setelah tadi kita tutup kan airnya sudah dibuang. Nah, ketika dibuang kan udah gak ada airnya, tinggal buka aja dikit. Nah, ketika udah gini kan, nah lalu siapkan tempat untuk menaruh apa ininya tadi. Nah, berhubung ini saya pakai kardus, nah, tinggal balik aja. Oke. Setelah itu, nah setelah jadi seperti ini kan bisa dikeringkan. Nah, kita taruh di tempat yang panas agar kering. Nah, jadi deh. Nah, kan simpel kan? Dia adik nggak perlu. Jadi di dalam pembuatan ini adik nggak perlu repot-repot, hanya memakai bahan-bahan sederhana saja. Manfaat dari penggunaan ini kan untuk mengurangi bahan-bahan yang di sekitar lingkungan yang nggak bermanfaat, kita jadikan menjadi bahan yang bermanfaat. Nah, untuk itu adik nggak usah bosan-bosan ya untuk membuat eksperimen baru. Nah, jadi tugas yang saya kasih kepada adik karena kita kuliahnya daring, kalian di rumah sambil ditemani orang tua bisa mempraktekkan hal seperti ini. Nah, Bapak sudah punya contohnya yang kemarin sudah Bapak buat. Nah, seperti ini. Ini hasil dari kertas limbah koran yang sudah Bapak buat kemarin. Cuma ini sudah dipres. Jadi setelah dikeringkan, habis itu dipres agar rapat ininya. Nah, agar nggak mudah sobek. Nah, kebanyakan penggunaan kertas karton ini itu digunakan di pabrik-pabrik sebagai alas tempat sepatu gitu. Nah, manfaat banget kan, bisa mengurangi pengangguran gunanya. Jadi adanya pabrik karton itu mengambil limbah-limbah yang nggak kepakai, habis itu digunakan sebagai bahan yang bermanfaat. Oke, sekian pembelajaran dari Bapak. Jangan lupa Bapak kasih tugas, yaitu coba buat kertas karton yang seperti ini dari bahan koran ataupun kardus. Nah, dari itu kalian simpulkan pembuatannya itu seperti apa gitu, sampai diperinci tahap demi tahap. Nah, pertemuan yang akan datang Bapak akan memintanya. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih lanjut kertas karton ini manfaatnya untuk apa aja sih gitu, penggunaannya untuk apa aja. Nah, jadi sekian pembelajaran untuk hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.